Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Suli Nursyabah Nafsa dari kelas IF21F dengan NIM 21416255201036. Melanjutkan tugas sebelumnya yaitu tentang penamaan sistem terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya yaitu sinkronisasi sistem terdistribusi. Pertama di sini ada pengertian dari sinkronisasi dalam sistem terdistribusi, yaitu suatu proses koordinasi antara komponen sistem yang tersebar di beberapa lokasi untuk memastikan bahwa data serta status antar komponen tetap konsisten dan bekerja secara harmonis. Kemudian di sini ada tipe-tipe dari sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama di sini ada sinkronisasi waktu, yang kedua ada sinkronisasi data, yang ketiga ada sinkronisasi proses, yang keempat ada pengendalian konkuren atau concurrency control, yang kelima ada sinkronisasi failover and recovery. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi waktu. Eh, Mengapa sinkronisasi waktu itu penting? Karena sinkronisasi waktu itu eh, sangat penting dalam komponen sistem karena memiliki pers- persepsi waktu yang sama, terutama dalam aplikasi memerlukan ketepatan waktu serta sistem transaksi atau jaringan sensor. Metode serta protokol yang dipakai itu yang pertama ada Network Time Protocol atau NTP, kemudian yang kedua itu ada Precision Time Protocol atau PTP. Lalu di sini ada penjelasan tentang sinkronisasi data. Pada sistem yang memiliki data terdistribusi seperti database terdistribusi, data di setiap node harus konsisten. Nah, salah satu teknik yang digunakan untuk sinkronisasi data yaitu replika data, di mana satu lokasi direplikasi ke lokasi lainnya. Kemudian di sini ada teknik dalam konsistensinya seperti eventual konsistensi, kemudian ada strong konsistensi dan casual konsistensi. Kemudian di sini ada diagram dari replikasi data. Diagram di sini menunjukkan alur bagaimana direplikasi antara node dalam sistem terdistribusi. Nah, di sini ada node utama atau sebagai master. Kemudian tugas master ini yaitu sebagai penyimpan data asli. Kemudian ditunjukkan kepada anak-anak node atau di sini ada replika-replikanya yang menerima data dari node utama. Diagram ini biasanya mencakup panah untuk menggambarkan aliran data dari master ke replika, serta menyoroti bagaimana data disinkronisasi untuk konsistensi. Kemudian di sini ada penjelasan tentang sinkronisasi proses. Dalam sistem terdistribusi, proses yang berjalan pada satu node mungkin bergantung pada proses berjalannya node lain. Sinkronisasi ini mencakup penggunaan protokol komunikasi seperti Message Passing Interface atau MPI, atau framework seperti Apache Kafka atau koordinasi dan sinkronisasi antara proses agar proses berjalan secara selaras. Kemudian di sini ada pengendalian conquer atau concurrency control. Pada sistem terdistribusi, beberapa proses bisa mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Mekanismenya seperti distribute
locking, mutex, dan algoritma konsensus seperti Paxos atau RAF digunakan untuk menjaga konsistensi serta mencegah terjadinya konflik dalam pengaksesan data serta penggunaan sumber daya yang sama. Kemudian di sini ada penjelasan tentang sinkronisasi failover dan recovery. Dalam kasus node atau server yang gagal, sinkronisasi juga biasanya mencakup atau memastikan bahwa sistem dapat kembali ke dalam kondisi sebelum kegagalan. Sistem yang tangguh biasanya memiliki mekanisme sinkron yang failover untuk mentransfer beban kerja dari node agar yang gagal ke node lainnya dapat tersinkronisasi setelah pemulihan. Kemudian di sini ada tantangan dalam sinkronisasi sistem terdistribusi ada 3. Yang pertama itu latensi jaringan, yaitu keterlambatan komunikasi antara node serta memperlambat sinkronisasi. Kemudian yang kedua itu ada koordinasi geografis. Biasanya node yang tersebar jauh butuh protokol sinkronisasi yang stabil. Kemudian yang ketiga itu ada sinkronisasi versus ketersediaan. Biasanya sistem harus memiliki antara konsistensi data, lalu memiliki ketersediaan data. Kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu sinkronisasi merupakan elemen penting dalam sistem terdistribusi serta membantu menjaga kerjasama dan konsistensi antara komponen. Berbagai tipe sinkronisasi berperan besar dalam memastikan konsistensi dan keandalan dalam sistem, memungkinkan sistem terdistribusi bekerja secara efisien dan terpercaya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.